Kembali ke cage untuk melanjutkan ronde kedua dari partai flyweight antara Sutrisno melawan Daniel Chandra, berat 56,7 kg. Ini dua-duanya sepertinya sudah saling mengerti. Yes, betul. Head kick yang masuk ke arah pipi dari Daniel Chandra. Kembali wrestling Sutrisno, langsung passing the guard menuju posisi side control mungkin. Oh, masih berupaya ditahan oleh Daniel Chandra. Guard recovery yang sangat baik. Oke. Oh, kembali side control. Masuk dengan mulus ke area side control. Sepertinya begitu mudahnya. Mulus sekali, Bung. Mulus sekali. Perbedaan skill grapplingnya mungkin cukup signifikan di sini, Bung. Ya, saat ini coba dilakukan oleh Sutrisno. Kontrol yang sangat baik oleh Sutrisno. Posisi seatbelt akan kembali lagi di sini, Bung. Kembali lagi. Berupaya menuntaskan utangnya. Betul. Kembali lagi, dia sangat getol sekali untuk mendapatkan naked chop, Bung ya. Oh, terlihat gunshot akan keluar dari Daniel Chandra. Bukan. Apakah ini akan menjadi tap out? Pingsan. Oh, wow. Kemenangan rear naked choke oleh Sutrisno. Wow, itu sampai pingsan, Bung Daniel Chandra. Semoga dia baik-baik saja, Bung. Mungkin memang tadi ketika gunshotnya sudah keluar itu memang refleks dari pingsannya, Bung ya. Betul. Oke, kita bisa lihat nih replay dari back mount entry Sutrisno. Lihat, Bung. Gunshotnya keluar itu memang. Yo, baut keempat kita bantam 61,2 kg. Yakub Chris versus Iwan Hermawan. Wow. Langsung ya. Langsung jawab. Keras sekali, Bung. Iwan, kombinasi dari Iwan. Take down sangat bagus sekali dari Yakub Chris. Wah, kepala Yakub terjebak, tapi untungnya Yakub berada di posisi half guard. Betul sekali. Jadi masih cukup aman. Betul sekali. Bung, ini main event ya, oke. Baut keempat kita malam hari ini, wow. Sangat seru sekali. Ini kalau Iwan tidak melepaskan tangannya, bisa terkena counter dengan teknik yang namanya Von Flue choke. Berbahaya. Oke, ini jangan kita harapkan nih, Bung. Biar tapi tidak terjadi, ya, tidak bisa terjadi lagi karena kakinya sekarang udah bukan di half guard, tapi di posisi guard. Kali ini Iwan berkesempatan untuk melakukan teknik guillotine choke. Ini kesempatan besar buat Iwan untuk melakukan kemenangan ya. Bung, tapi dengan terlalu lama guillotine choke ini membuat Iwan menjadi lemas kan, Bung? Iya. Bagian pergelangan. Kita lihat di sini hanya menahan karena tidak tersambung ya. Tidak tersambung. Tangan kiri Iwan tangan kiri hanya melakukan menyambung, tangan kanan dia melakukan pukulan-pukulan. Jadi guillotine choke ini hanya untuk menahan karena tangan kanannya tidak menyambung dengan tangan kiri. Oke. Ya. Oke. Dan waktu di sini masih tersisa 3 menit 49 detik, Bung. Bagus sekali Yakub, dia bangun, dia menekan ya dan melakukan pukulan-pukulan yang menyebabkan konsentrasi dari Iwan terganggu. Dan kita lihat bagusnya dari Yakub ya, dia memiringkan badannya ke sebelah kiri sehingga apa fungsinya, Bung? Sehingga tekanan ke kepalanya berkurang. Kalau beratnya ke kiri dari Iwan ya atau kanan dari Yakub itu akan makin dalam kunciannya ya. Tapi Yakub di sini memanfaatkan memiringkan ke arah kiri, lihat. Jadi kepalanya tidak kalau kepala Yakub, ubun-ubun Yakub ditempel ke lantai oleh Iwan, itu akan makin dalam kunciannya. Ini tetap bertahan seorang Iwan Hermawan ya, Bung ya, di kelas bantam ini. Seperti yang saya bilang, waktu triangle Adi Ruminto dia tidak lepas waktu slamnya berkali-kali. Kali ini guillotine masuk, itu nggak dilepas-lepas. Tidak lepas-lepas juga. Memang ulet sekali Iwan Hermawan ini. Untuk apa yang dilakukan seorang Iwan? Sedangkan Yakub dapat pukulan-pukulan, Iwan di sini mengganggu, berusaha mencari angle tepat untuk melakukan finish. Dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ya, sekali dapat dia akan mencoba sampai habis tenaganya, dia akan coba untuk memenangkan. Tapi Bung Max, ini adalah poin terbaik untuk seorang Yakub kan, mendapatkan pukulan-pukulan mengganggu. Iya, banyak poin yang terkumpul dari Yakub gitu. Memang kuncian simpul yang dibikin oleh Iwan dihitung, tapi pukulan-pukulan dari Yakub juga dihitung. Kalau Yakub terus lama di sini, ground control time didapatkan oleh Yakub dan pukulan ground and pound juga didapatkan oleh Yakub. Kita lihat dari Iwan harus mencoba mencari cara lain. Ini bisa juga dia melakukan transisi dari guillotine ke triangle choke. Ya, yang kemarin juga dilakukan oleh Paddy Pimblett ya. Paddy. Kepada Bobby Green. Betul sekali. Ini
dekat sekali seorang Yakub mendapatkan informasi dari ground seorang pound. Angga ya, Bung ya? Iya. Karena samping-sampingnya langsung dia. Iya, itu adalah bagian dari strategi. Dia mendengarkan arahan dari Angga. Kita lihat dengan jelas suara Angga yang begitu keras. Ya, memberikan arahan kepada Yakub. Informasi untuk apa harus dilakukan, apa-apa gitu kan, Bung ya. Oke, gitu. Dan pintarnya seorang Iwan ini masih tetap bertahan. Ini yang saya khawatirkan dari seorang Iwan adalah energi berkurang, waktu tersisa 1 menit 28 detik lagi, Bung Max. Betul. Gimana pendapat Anda, Bung? Iwan ini seperti karena dia memiliki masih. Wow. Masih, Bung. Tangannya terbentuk simpul ya, head and arm choke ini. Head ini and banyak arm choke kunci-kunci berbahaya. aneh, Bung. Cross, dia melakukan crossing dan akhirnya, Bung. Side choke. Side choke. Ya, teknik head and arm choke. Yakub Grace dengan merubah selebrasinya, biasa girang-girang naik ke atas oktagon dan sekarang dia termenung ya. Karena dia terakhir dia kalah ya, iya, karena dia kehilangan kesempatan untuk menjadi raja. Kali ini dia berhasil comeback, tentu sangat emosional, dia berhasil memenangkan kembali. Ini momentum pada saat Oke, Bung Max, ini adalah tayangan ulangnya Bung Max. Ya. Oke, saya khawatir tadi adalah Iwan tetap bertahan. Ground and pound yang efektif dengan elbow yang begitu keras. Betul sekali, nah, Bung Max. ini adalah side choke ya. Oke. Ya, wow, Yakub Grace. Wow, sudah dipikirkan, Bung? Ya. Yakub Grace akan ketemu siapa nanti? Kita belum bisa. Tapi yang jelas ikhlasnya si orang gugur ya, Bung ya. Pastinya ya dia harus. Di ronde awal biasanya fighter masih cukup kuat secara stamina sehingga agak lebih sulit untuk melakukan sebuah takedown atau permainan di bawah. Yes, betul sekali. Kita bisa lihat sekarang footwork yang berbeda, Bung, dari Pipit Prihatin. Sudah lebih ringan, Bung, dibanding ronde 1. Sekarang sudah mulai bergerak kiri kanan, feint. Ini beda, Bung. Oh. Ya, ini sudah mulai beda, Bung. Pipit Prihatin sedang attack mode, Bung. Attack mode ini dia. Betul sekali, kita lihat dia berupaya untuk membawa permainan terus di atas dan mungkin dia sedang menunggu kapan Kennedy lengah dan dia akan membawa ke bawah. Betul, betul sekali. Tapi kalau Kennedy cukup jeli, dia pasti akan mempersiapkan diri dengan counter-counter yang lebih akurat. Yes, betul. Di sini kita bisa melihat keunggulan experience dari Pipit Prihatin, Bung ya. Betul sekali. Dari segi kesadarannya dalam pertandingan ini terlihat lebih matang, Bung ya. Betul sekali. Ya, karena dia udah cukup banyak, Bung ya. Yes. Untuk jam terbangnya ya. Oke, masih mencari angle yang tepat. Kedua fighter circling out. Namun masih dalam jarak yang terlalu jauh. Keduanya harus saling mendekat, menaikkan pace dari pertandingan ini. Oke. Kembali masuk. Pipit Prihatin penetrasi. Oke, double leg takedown. Diangkat. Apakah berhasil menjatuhkan dari Kennedy Siombing? Oke. Masih dalam double underhook position. Siapakah yang akan jatuh ke ground pada clinch fight kali ini? Oke, keduanya detach ke area striking kembali. Tapi tadi percobaan yang cukup baik saya rasa, Bung, ya, dari Pipit Prihatin. Inisiasi yang sangat baik, timing yang baik. Namun Kennedy ini ternyata kuat juga, Bung, ya. Kuat sekali, dia sepertinya sudah mempersiapkan takedown defense ya. Counter, ya. Kennedy Siombing harus melancarkan serangan-serangan signifikan lainnya. Karena walaupun tadi takedownnya gagal, namun itu inisiasi yang dinilai juga oleh juri, Bung. Betul, ya, itu betul sekali. Itu dia. Jual beli pukulan. Oke. Lagi. Oke, hook yang masuk, overhand masuk keras sekali. Dua kali oleh Pipit. Bung, ya. Masuk. Pipit Prihatin nampak menang dalam jual beli pukulan, Bung. Ya. Kalau secara poin memang di ronde awal dan ronde sekarang, Bung, sekarang, ya. Tetap masih dipegang oleh Pipit Prihatin. Ya. Makanya menurut saya Kennedy Siombing harus melakukan sesuatu yang benar-benar beda sekali, Bung, ya. Signifikan, ya. Harus terhuyung karena ketabrak pinggang, Bung, ya. Betul. Apa tuh terhuyung, Bung? Goyang. Oke. Dua pukulan cukup keras, Bung, mendarat tepat di cukup wajah. Akurat sekali, Bung, Pipit Prihatin, Bung. Oke, front kick. Pancing. Jangan cuma atas saja. Ya.
Kennedy Siombing masih di dalam jarak yang jauh. Long guard, karate stance Bung ya. Betul sekali. Karate stance oleh Kennedy Siombing. Ini mungkin Pipit sedang menunggu momen untuk dia mengaplikasikan takedown-nya, Bung. Yes, betul. Tapi sepertinya dia terlalu berhati-hati sehingga sebenarnya kita juga cukup melihat banyak kesempatan bagi Pipit untuk melakukan takedown sebenarnya. Yes, betul sekali. Dan juga yang disiapkan counternya itu selain takedown-nya mungkin one two combo-nya Bung ya. Tadi setiap Kennedy masuk ada hook dan straight meleset mengakibatkan Kennedy menjadi posisi open guard sekarang. Terjatuh sendiri. Soccer kick dilancarkan oleh Pipit Prihatin. Ini cukup pegel ini Bung. Pegal sekali Bung, karena itu core muscle. Dan pukulan dari Pipit Prihatin. Terus melakukan tekanan kepada Kennedy Siombing yang berada di posisi ground. Cukup menyakitkan ini Bung. Betul sekali. Cukup keras, iya. Ini soccer kick ini pedas Bung ya sebenarnya. Lumayan, iya. Bagus sekali Kennedy mengambil inisiatif untuk berdiri. Karena itu yang harus dia lakukan. Iya. Boxing stance Kennedy Siombing. Spinning back kick. Sayang sekali. Ini dia Bung, mungkin harus memang ada variasi yang baru dari Kennedy Siombing untuk bisa melancarkan skor yang signifikan Bung. Karena dia masih punya kemampuan baik secara fisik maupun secara teknik untuk melakukan itu Bung. Yes, betul. Secara stamina dia cukup baik. Masuk ke arah dahi dari Pipit Prihatin. Sudah mulai akurat. Masuk telak sekali. Sayang bel. Save by the bell. Keduanya berlanjut ke ronde ketiga, Bung. Ya, kita akan lihat, Bung, di ronde penentuan apakah akan berakhir dengan angka atau barangkali terjadi KO dari salah satu. Betul, tapi memang kita bisa lihat keduanya ini memiliki game plan yang cukup konservatif, Bung. Betul. Keduanya tidak ada yang benar-benar put the foot on the gas, Bung. Iya. Tidak ada yang gaspol, Bung. Mungkin kita harus lihat salah satu harus benar-benar keluar dari zona nyaman dan go for the kill, Bung. Mengambil inisiatif untuk melakukan itu. Kids, fighter ready, fight! Ya, ronde terakhir dari partai atomweight 48 kg. Pipit Prihatin di celana warna putih, Kennedy Siombing dengan celana berwarna merah. Kennedy Siombing terlihat memiliki inisiasi aktif yang lebih matang, Bung. Masuk kembali Kennedy Siombing melakukan octagon pressure. Ya. Ini yang mesti dilakukan oleh Kennedy sejak awal tadi, Bung. Iya, betul. Sayang sekali, dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu soalnya. Yes, betul. Ya, jab di counter dengan hook kanan, hook kiri oleh Pipit Prihatin. Mungkin itu yang ditakuti oleh Kennedy Siombing untuk masuk, Bung, ya. Karena counter-counter itu cukup akurat dari tadi, Bung. Iya. Aduin sama lutut. Aduin, gitu sakit dia tuh. Pancing. Cukup tenang. Pipit masih mencoba untuk mempersiapkan counter menghadapi Kennedy Siombing. Betul, tadi terlihat counter dari Pipit menginstruksikan untuk checking the kick, Bung. Ya. Mengadu tulang kering dan tulang kering. Betul sekali. Ya, masih dengan strategi yang sama Pipit. Strategi counter fighting. Wasit menginstruksikan untuk lebih aktif. Maju dengan tendangan. Jual beli mulai dimenangkan oleh Kennedy. Ya. Pukulan-pukulan panjang yang dilakukan oleh Kennedy, Bung, ya. Panjang sekali. Double leg takedown. Ini dia. Kennedy berada di posisi ground. Jangan pukul belakang kepala ya. Masih berlanjut. Posisi ground dan on the cage. Kennedy Siombing terpojok di posisi half guard. Apakah Pipit Prihatin bisa improve the position? Kita akan lihat. Recover guard oleh Kennedy Siombing dengan posisi guillotine choke. Apakah dapat mengakhiri pertandingan ini? Saya rasa masih belum kurang masuk. Ya. Luar biasa. Kita kira tidak masuk, namun masuk, Bung, ya. Ya, karena bentuk tangan dari Kennedy ini kecil, Bung. Kecil, Bung, ya. Tidak terlihat, Bung. Tidak terlihat dan jauh lebih tajam dari tangan-tangan yang besar biasanya. Memang di partai atomweight ini banyak hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, Bung, ya. Luar biasa. Baik sekali
Baik sekali counter dari Kennedy Xiaoming, kita bisa lihat begitu dia turun ke bawah langsung dilancarkan teknik guillotine chop dari posisi close guard. Artinya statement dari itu dipatahkan langsung oleh Kennedy ya Bung ya, luar biasa. Jadi mungkin next time claim seperti itu berbahaya Bung ya.